Nats ini berbicara kepada saudara dan saya dalam rangka Tuhan memberi kekuatan dikala kita menghadapi penderitaan itu. Karena tidak ada yang mampu kita lakukan seperti yang dituntut oleh Tuhan. Pilihan Allah bukan didasarkan pada kebaikan kita, saudara. Shalom, amang inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua di sini dalam renungan pada hari ini. Marilah kita sebelum melakukan aktivitas lebih jauh, kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan baru daripadanya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Baiklah, renungan kita pada hari ini Senin tanggal 12 September 2022 dari kitab 2 Timotius 1 ayat 9. Demikian bunyinya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian bunyinya. Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah keselamatan bukan berdasarkan perbuatan. Saudara-saudaraku, Nats ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak kebal dari penderitaan, bukan. Namun demikian, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang terjadi pada diri Timotius, usianya yang cukup muda dan peliknya persoalan yang dihadapi oleh para pengajar. Pengajar sesat yang menyusup di tengah jemaat Efesus tersebut. Dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang dimiliki Timotius dari Allah yang memberi keselamatan. Inilah motivasi diberikan agar tidak takut dan tidak malu dalam memberitakan Injil. Saudaraku, demikian juga Nats ini berbicara kepada saudara dan saya dalam rangka Tuhan memberi kekuatan dikala kita menghadapi penderitaan itu, ialah agar kita mengingat akan kasih karunia-Nya sehingga kita memperoleh keselamatan. Kita mengimaninya sehingga tidak gentar sekali apabila menghadapi masalah-masalah yang terjadi menimpa hidup kita. Tetaplah kita memberitakan firman-Nya sesuai dengan panggilan kita masing-masing sebagai orang percaya. Dimanapun kita melakukan aktivitas kita, apakah kita sebagai karyawan, sebagai pimpinan di instansi swastakah atau negeri, atau kita sebagai pedagang, atau kita sebagai yang bekerja di terminal. Dimanapun kita berada, kita diingatkan senantiasa, bukan karena perbuatan saudara dan saya, maka diselamatkan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi karena kasih karunia dari Tuhan, karena tidak ada yang mampu kita lakukan seperti yang dituntut oleh Tuhan. Pilihan Allah bukan didasarkan pada kebaikan kita, saudaraku. Oleh karenanya, marilah saya undang kita menyadari akan perbuatan kasih Allah, maka kita memperoleh keselamatan. Itulah yang memotivasi kita untuk memberitakan firman-Nya dimanapun dan kapanpun kita jalani dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Mengingatkan kami semua Tuhan betapa kami memperoleh kasih karunia-Mu sehingga kami memperoleh keselamatan. Tuhan, ajar kami untuk tidak memegahkan apa yang ada pada diri kami atau perbuatan-perbuatan yang hebat yang kami tunjukkan. Bukan karena itu Tuhan kami memperoleh keselamatan. Semuanya itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mensyukurinya dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Biarlah mereka Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, semangat dalam melakukan aktivitasnya, mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa sekalipun. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Bila mereka menghadapi banyak masalah dalam hidup ini Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi mereka. Apalagi dalam saat-saat ini ekonomi semakin Tuhan tidak pasti. Kiranya Engkau memberikan berkat berlimpah
bagi jemaat-Mu melalui pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah mereka mengerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dengar doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku renungan yang telah saya sampaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.